Tristan Goijer bagikan pengalaman berada di Bali. Elkan Bagot didesak jadi pengganti Michelle Gars. Patrick Kluivert berpotensi debutkan 3 pemain baru. Coret 10 pemain Jepang buat Cina kepanasan. Pusulike di bawah. Lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Patrick Kluivert berpotensi debutkan 3 pemain baru. Laga menghadapi Cina sekaligus menjadi ajang pembuktian bagi 32 pemain yang dipanggil Patrick Kluivert. Kedalaman skuad Garuda yang begitu mewah membuat para pemain bersaing untuk mendapatkan tempat utama. Tak terkecuali bagi 3 pemain yang berpotensi debut. 3 pemain itu adalah Emil Laudero, Reza Arya, dan Septian Bagaskara. Ketiganya masuk daftar panggil timnas Indonesia untuk pemusatan latihan di Bali. Pada TC kali ini kans debut mereka akan dipantau Patrick Kluivert. Yang pasti, Reza dan Emil sangat berpotensi debut. Pasalnya, kiper utama Martin Paes dipastikan absen saat melawan Cina. Kiper FC Dallas ini absen karena akumulasi kartu kuning. Namun, Emil Laudero dan Reza Arya harus bersaing dengan Hernando Ari serta Nadeo Argawinata yang lebih berpengalaman di skuad Garuda. Sebab, Hernando dan Nadeo adalah kiper utama sebelum Paes datang. Bagi Emil, tentu tidak sulit untuk bersaing. Pemanggilan kali ini adalah yang kedua bagi Emil. Sebelumnya, kiper Palermo ini dipanggil pada Maret 2025, tetapi belum mendapat kesempatan debut saat melawan Australia dan Bahrain. Sedangkan Reza, terakhir kali dipanggil ke timnas Indonesia pada September 2023. Saat itu, ketika timnas masih ditangani Sintayong, Arya belum dapat kesempatan debut. Sementara Septian baru sekali dipanggil ke timnas, yaitu Maret lalu. Sama seperti Emil, ia tidak mendapat kesempatan main ketika jumpa Australia dan Bahrain. Persaingan di lini depan memang terbilang ketat. Selain ada Leromni yang mencetak 2 gol dalam 2 laga terakhir, ada Rafael Strijk dan Ragnar Oratmangun sebagai pesaing. Namun, dengan absennya Ragnar, kesempatan Septian Bagaskara untuk mendapatkan satu tempat kini terbuka lebar. Elkan Bagot didesak jadi pengganti Michelle Gars. Cedera yang dialami Michelle Gars membuat Patrick Kluivert harus memutar otak untuk menentukan komposisi lini belakang. Meski sudah ada trio tangguh Jay Itzels, Justin Hubner, dan Rizky Ridho, namun kedalaman skuad dibutuhkan untuk mengantisipasi hal yang tak diinginkan. Pecinta sepak bola tanah air sendiri langsung bereaksi usai Michelle Gars dikabarkan mengalami sedikit masalah di kakinya. Terlebih hal tersebut berdekatan dengan agenda timnas Indonesia dan sudah terjadi seperti pemanggilan-pemanggilan sebelumnya. Sontak saja, tidak sedikit Garuda fans yang berharap Patrick Kluivert untuk memanggil Elkan Bagot jika Michelle Gars benar-benar tidak cukup siap. Sebab bek timnas Indonesia lainnya seperti Jay Itzels juga terancam akumulasi yang akan sangat merugikan jika harus absen melawan Jepang. Dipanggil 5 bek terus minus Michelle Gars jadi sisa 4 bek. Masih mau tinggi ego PSSI? Elkan sudah di Bali. Tulis akun @bayu88 Priambodo. Panggil saja Elkan Bagot. Lemparan Arhan lebih berbahaya kalau Elkan di depan. Tulis akun @lazo_firdaus. Kendati begitu, semua kondisi masih bisa terjadi. Bukan tidak mungkin Michelle Gars akan segera pulih dari cedera. Namun, juga tidak menutup kemungkinan Elkan Bagot akan menerima panggilan skuad Garuda. Kini semua keputusan ada di tangan pelatih. Tristan Goijer bagikan pengalaman berada di Bali. Digadang-gadang bakal dinaturalisasi, Tristan Goijer semakin menunjukkan keseriusannya untuk membela timnas Indonesia. Tristan Goijer dikenal sebagai pemain serba bisa. Selain fullback kanan, ia juga bisa bermain sebagai bek tengah, fullback kiri, gelandang bertahan, hingga gelandang sayap di kedua sisi menurut data Transfermarkt. Jika bergabung dengan timnas Indonesia, Goijer akan menambah opsi fleksibel di lini belakang seperti Kevin Dix yang bisa menjadi fullback atau bek tengah, serta Sandy Walsh dan Calvin Verdong yang dapat bermain dalam skema 3 back atau 5. Meski pernah membela timnas Belanda U16 dan U18, Goijer tidak menutup peluang membela Indonesia.
Menurut laporan media Belanda, PSSI sudah melakukan komunikasi pertama dengan pemain yang saat ini dipinjamkan ke PSI Zwolle tersebut. Tristan Goijer pun sudah buka suara perihal kansnya menjadi WNI dan membela timnas Indonesia. Menurut Goijer, ia sangat menghormati sepak bola Indonesia dan memantau perkembangan timnas Indonesia. Menariknya, pemain berdarah Maluku itu pernah menginjakan kakinya di Indonesia. Tristan Goijer mengaku bangga pernah berada di Bali. Sayang, niat liburan di Pulau Dewata tak berlangsung sesuai rencananya. Tristan Goijer menceritakan saat tiba di Bali, ia justru mengalami sakit. Kendati begitu, rekan Eliono tersebut mengaku bangga dan kagum dengan keindahan Pulau Dewata. Sepuluh pemain dicoret, Jepang buat Cina kepanasan. Sudah memastikan tiket Piala Dunia 2026 membuat Jepang melakukan perombakan besar-besaran untuk menghadapi timnas Indonesia. Pelatih Jepang Hajime Moriyasu dikabarkan bakal memanggil sejumlah pemain baru. Bahkan, ia mencoret 10 pemain senior dalam daftar untuk skuad lawan timnas Indonesia. Salah satunya adalah Kaoru Mitoma yang sedang mengalami cedera. Selain itu, ada nama Junya Ito yang juga mengalami cedera. Gelandang bertahan utama Jepang, Hidemasa Morita juga bakal dicoret saat menghadapi tim Merah Putih. Hajime Moriyasu menegaskan bahwa hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kinerja tim sebelum putaran final Piala Dunia 2026. Namun, niat positif Jepang tersebut justru mengundang cacian dari media Cina. Kemarahan yang dialami fans Tiongkok karena Cina berada di ambang kegagalan di babak kualifikasi. Cina sejauh ini mengalami kesulitan dengan hanya 2 kemenangan dan 6 kekalahan dalam 8 laga sehingga berada di posisi terbawah grup C. Andai Jepang menurunkan pemain lapis, maka timnas Indonesia berpeluang dapat mengalahkan Samurai Biru. Selagi kans Cina lolos ke Piala Dunia akan tipis. Tak heran jika publik Cina, dalam hal ini media Tiongkok, marah jika Jepang menurunkan tim C saat menjamu Jay Itzes dan kawan-kawan.